Oke, jadi ini konsepnya tadi ya. Jadi untuk beberapa contohnya ini saya pikir bisa lah diselesaikan. Yang ini turunan namanya turunan yang menurunkan pangkatnya sebenarnya. Kalau misalkan pangkatnya itu bilangan bulat itu akan ada akhirnya gitu. Artinya di titik tertentu di situ akan ketemu dengan eh, nol, pangkat nol satu, dan kalau turunan dari sebuah konstanta kan habis begitu. Kalau pangkatnya itu bukan bilangan bulat, dia akan terus sampai turunan berapapun, dia tidak akan ada batasannya begitu. Karena misalkan turunan dari setengah, setengah dikurang satu, min setengah dikurang satu, terus saja terus nggak akan pernah selesai. Kecuali kalau pangkatnya adalah bilangan bulat, dua, dua turunan pertamanya satu, eh, turunan keduanya sudah nol. Maksudnya apa namanya? Tidak ada variabelnya, hanya konstanta. Nah, turunan konstanta nol, turunan nol ya selesai begitu. Gitu. Nah, di sini ya apa namanya? Di beberapa yang akan kita bahas nanti di beberapa persamaan diferensial nanti sebenarnya pangkat turunan kedua begitu, turunan tiga mungkin beberapa itu tergantung dari bentuk persamaannya. Nanti kita akan secara khusus bahas tentang persamaan diferensialnya itu. Jadi di sini persamaan diferensialnya dan nanti kita akan secara khusus akan banyak membahas tentang persamaan diferensialnya. Nah, di sini contoh-contohnya kalau misalkan yang nomor satu ini, atau saya pecah lah di sini ya. Ada berapa? Ada 9, 3 mungkin. Nah, ini yang pertama di sini nomor satu turunannya itu berarti berapa? 5/3 kali 3 gitu ya. Kayaknya ini X pangkat 2/3 atau 5/3 dikurangi satu. Satu itu 3/3. Jadi di sini ini sama ini habis jadi 5 X pangkat 2/3. Oke, ini sudah turunan pertamanya ya. Kemudian nomor 2 Y-nya adalah ini 3X kuadrat plus 3 pangkat 4. Maka turunan pertamanya turunan itu sama dengan 4 kali ini ya, 3X kuadrat plus 3 plus 3 pangkat 3, 4 dikurangi 1. Terus kalikan dengan turunan yang ada di dalam ini ya. Berapa turunannya? 6X. 6X. Kemudian ini kita bisa kalikan dengan ini 24X. Yang ini tetap 3X kuadrat plus 3 pangkat 3. Nah, berapa ya kalau misalkan perlu untuk dijabarkan ya dijabarkan gitu. Kalau misalkan pangkat-pangkat tinggi tidak usah sebenarnya. Oke, yang ke nomor 3 ini ya apa namanya? U kali V ya. Jadi kalau misalkan bentuknya yang tadi itu Y sama dengan U kali V, maka turulannya itu sama dengan U aksen V plus UV sen. Nah, kalau yang ini berarti U-nya adalah 3X plus 4. Berarti U aksennya 3. V-nya adalah 2X kuadrat min 1. V aksennya itu 4X. Jadi Y aksennya yang ini. U aksennya 3 kalikan 2x kuadrat min 1 plus U-nya adalah 3x plus 4 kalikan P aksennya 4x. Oke, nah ini kan apa namanya, tidak ada pangkat-pangkat tingginya. Kalau misalnya kita sederhanakan ini bisa harusnya. Jadi kali ini 6x kuadrat, kali ini min 3. Oke, yang ini sama ini plus 12x kuadrat, ini sama ini
16x. Hanya ini yang bisa ditambahkan ya. Berapa ini? 18x kuadrat plus 16x min 3. Oke, ini turunannya. Sebenarnya kalau yang paling gampang memang kalau bentuknya seperti ini ya. Maksudnya ya kalau seperti ini kan diturunkan masing-masing gitu. Oke, kemudian yang nomor 4, 5, dan 6. Kalau yang ini nomor 4 ini kan pembagian. Pembagian itu kalau misalkan dia sama dengan U per P, maka turunannya U aksen V min UV aksen per V kuadrat. V kuadrat ya. Jadi di sini untuk yang nomor 4 punya itu berapa? V kuadrat plus 3. U aksennya 2x. V-nya 2x plus 1. V aksennya di sini kita tinggal menuliskan dalam bentuk ini 2x kalikan V-nya 2x plus 1 min x kuadrat plus 3 lalu 2 per aduh terlampau ke sisi kan emang terlampau ke atas si agak laku ke terlampau per V-nya berapa? 2x plus 1 kuadrat. Kita jabarkan ini 4x kuadrat plus 2x min 2x kuadrat min 6 per ini 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ini 2x kuadrat plus 2x min 6. Bisa difaktorkan ini? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Atau ini terus sampai 2x plus 1 kuadrat kan? Ini difaktorkan apakah jadi ini? Enggak ya? Ya, enggak berharap. Iya, enggak ya. Biar kita nyaki tidak dapat ya. Nah, yang 5. Nomor 5. Nah, ini kan bentuknya ini kalau apa namanya trigonometri itu bentuk seperti itu sama dengan y sama dengan sin 3 min 2x ini dipangkatkan semua. Pangkat 3 berarti. Jadi pangkatnya ditaruh di sini. Kalau di sininya berarti ininya yang pangkat gitu. Jadi ini turunannya 3 sin 3 min 2x turunan dari ini gimana? Sinnya pangkat 2 kali cos kali cos 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 berapa? 2x terus kali min 2. Oke, jadi ini adalah satu anggaplah misalkan apa namanya? Y sama dengan atau punya sama dengan sin 3 min 2x gitu ya. Dan ini U misalkan. Jadi ini Y sama dengan U pangkat 3 gitu. Jadi turunannya kan sama dengan 3 U pangkat 2. Sedangkan nanti kita harus menurunkan punya juga begitu.
Jadi di sini ini hanya sampai di sini, kemudian turunan U sendiri itu adalah cos 3 min 2x karena di dalam fungsinya ada fungsi juga, maka juga diturunkan begitu. Min 2. Turunan dari sini adalah cos, turunan dari 3 min 2x itu adalah min 2. Jadi ini kita bisa gabung yang ini sama ini, min 6 sin kuadrat 3 min 2x cos 3 min 2x. Oke, gitu. Yang nomor 6. Ini masing-masing sebenarnya ya. Jadi kalau ini kita tuliskan saja dulu Y sama dengan E pangkat min 7x plus ini kita bisa rubah dalam bentuk pangkat jadi berapa ini? 1 akar X ini sama dengan 1/4 atau X pangkat min setengah gitu ya. Jadi ini kita rubah dalam bentuk X pangkat min setengah. Maka turunannya, ini berapa turunannya nih? Min 7 E pangkat min 7 X. Ini turunannya min setengah X pangkat berapa? Hah? Min? Karena ini dikurangi 1 ya. Jadi min 1/2 dikurangi 2/2 jadi min 3/. Oke, ini adalah min 7 C pangkat min 7x. Karena bentuknya dalam bentuk akar, kita balikkan. Ini min 1/2 di sini ya. X pangkat 3/2. Kemudian ini min 7 pangkat min 7x min. Wah, itu beda ya kan? Ini pangkat 7 berarti pangkat min 7 pangkat min 7x. Satu pangkat 7x ya. 1/2 akar X pangkat 3. Dua-nya di luar kan ya. Ini kalau pangkat ini jadi setengah. Itu pangkat 1 di sini. Ini pangkat 3. Gitu ya. Oke. Kemudian, aduh, ini kalian coba berapa nih? Bang Ren. Oke, jadi kalau yang ini jawabannya berapa tadi? Yang nomor 7, ya aksennya sama dengan ini. Sebaiknya di ini saja ya, min 5 per X pangkat 6 ya. Min apa plus? Plus ya. Plus uh, min 2x plus 10 per X pangkat 3. Oke. Yang nomor 8 ya aksennya sama dengan berapa terakhir? Berapa terakhir? Pangkat 2x pangkat 31 min kuadrat. Iya, 3. Nah, per. Oke, nomor 9. Ya, X min 3. Ya. Oke. Jadi ini turunan. Untuk berikutnya kita akan bahas tentang integral. Nah, integral ini kebalikan dari yang tadi ya sebenarnya, kebalikan dari turunan. Jadi kalau tadi turunan mengurangkan
pangkatnya ini ditambah. Kemudian sin jadi min cos. Cos jadi sin. Kalau tadi kan turunan sin jadi cos, cos jadi min sin. Kemudian apa namanya? Integral dari E ini tetap, cuman ini yang harus apa namanya dibuat 1/A makanya kalau tadi kan langsung ini ya turunan dari ininya langsung ya. Kalau sahabat X jadi len nih kebalikannya kalau tadi turunan dari len jadi ini. Kemudian turunan dari tangan itu adalah len secant X. Nah ini yang sering kita pakai sebenarnya. Ini turunan apa integral apa namanya ini? Integral integral apa? Integral kali V sama dengan 2 kali V min integral VDU. Integral apa? Integral apa? Parsial. Parsial. Iya, parsial. Sebenarnya ada, tapi gimana konsepnya? Intinya adalah menyederhanakan bentuknya sehingga mengeliminasi salah satunya. Jadi nanti kita akan bahas di beberapa contohnya nanti cara penyelesaiannya. Tapi kalau sudah dari A sampai F di sini kan tidak ada apa namanya? Tidak ada perkalian fungsi. Kalau pada turunan fungsi itu kan turunan ya sudah masing-masing U kali P berarti turunannya adalah U aksen P plus UP aksen ataupun pembagian begitu. Kalau misalkan apa namanya pembagian yang tadi apa cara mengerjakannya. Di sini dari A sampai F atau sampai G bahkan di sini tidak ada perkalian fungsi, tidak ada pembagian fungsi. Bahkan fungsinya di sini kecuali yang nomor satu, di sini tidak ada yang pangkatnya lebih dari satu atau nanti yang ini boleh sih sebenarnya. Pada trigonometri di sini tidak ada pangkat yang lebih dari satu. Jadi kalau integral dari sin min cos, integral dari cos adalah min sin, sin begitu. Nah nanti kalau misalkan sin, cos atau bahkan tangen itu dalam bentuk pangkat, berarti kita gimana caranya merubah atau menyederhanakan bentuk trigonometri trigonometri itu yang ya tidak pangkatnya tidak lebih dari satu begitu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan identitas trigonometri kan adalah banyak ya. Ya paling sederhana paling mungkin bisa diingat adalah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan satu begitu dan ada banyak sifat-sifat atau identitas trigonometri yang lain yang hubungannya dengan pangkat dua terutama dari sin dan cos begitu. Kemudian ini beberapa contohnya. Ini contoh-contohnya. Jamu tadi sangat ini perlu soalnya. Contoh yang pertama. Ini saya bagi buku. Contoh yang pertama kalau yang ini dan satu lagi sebenarnya hasil dari integral itu biasanya menambahkan sebuah konstanta. Nah, walaupun kadang-kadang itu tidak ada begitu karena itu nanti akan sangat berpengaruh pada apa namanya penyelesaian dari sebuah sistem persamaan diferensial. Karena persamaan diferensial itu kan yang tadi ya, diferensial itu kan turunan. Nah, persamaan diferensial nanti kita akan bahas secara lebih lanjut sebenarnya. Persamaan diferensial itu adalah persamaan yang bentuknya turunan begitu. Jadi nanti kita mencari solusinya adalah mengembalikan persamaan ke asalnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengintegralkan begitu. Nah, ketika diintegralkan nanti kan ada muncul suatu konstanta. Nah, kalau konstanta itu masih berbentuk konstanta, yaitu solusi umum sebenarnya. Nanti kita banyak beberapa permasalahan atau kasus menentukan konstantanya itu berapa begitu sehingga itu menjadi solusi khusus begitu kalau sudah ketemu dengan ketemu nilai konstantanya. Jadi di sini secara umum hasil integralnya menambahkan suatu konstanta K atau nanti berupa apapun sebenarnya namanya konstanta dan apa namanya ya gabungan dari konstanta atau nanti misalkan ada beberapa kasus turunannya adalah C kan konstantanya C ya nanti harus dibagi dua misalkan nah kita menuliskan dengan nggak usah C per 2 dengan konstanta yang baru dengan D atau dengan C yang baru begitu karena C nya sendiri kita tidak tahu begitu berapa ininya apa namanya nilainya itu berapa jadi
konstanta dibagi atau dikalikan dengan sebuah apa koefisien bukan dua variabel, nanti tetap adalah konstanta itu sendiri begitu. Artinya sekali lagi pertama di sini kita akan bahas tentang integral, hasilnya itu harus menambahkan sebuah konstanta. Yang nomor satu di sini. Nomor satu ini hasilnya ini sama dengan berarti integral dari ini 3 per 2 tambah satu ya. Jadi 3 X pangkat 3 gitu ya. 3 ini didapat dari pangkatnya ditambah satu. Kemudian di sini 2 per X-nya 2 ya. Di pangkat 2 min 3 X plus C atau sama dengan ini 1 jadi X pangkat 3 X pangkat 2 min 3X plus C. 2 per 2X. Yang ini. Jadi di sini konsepnya tadi ini apapun deh kan. Nah ini integral di X pangkat N itu adalah 1 per N plus 1. Pangkatnya berapa di sini? Ini menjadi pembagi. Kalau enggak iya kalau ada variabelnya di sini, ada apa? Koefisiennya di sini ya tinggal dirubah satunya begitu. Jadi N ditambah 1 menjadi pembagi dari ini. Kebetulan kalau tadi kan contohnya adalah X pangkat 2. Berarti 2 tambah 1 3 begitu. Jadi 3 yang atas adalah yang ini. Nah, pembagiannya adalah pangkatnya ditambah 1 jadi 3. Yang ini kan 1 di sini. Tambah 1 jadi 2. Ini kalau konstanta itu diintegralkan ya tinggal menambahkan variabel. Karena di sini diintegralkan terhadap X, maka ya tinggal tambah 3X begitu. Ditambahkan sebuah konstanta. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 tinggal dirubah sebenarnya ini. Artinya di sini kan perkalian, perkalian dikalikan dengan sebuah apa konstanta lah begitu. Jadi ini kan per 2 ya. Per 2-nya saya keluarkan misalkan di sini setengah integral dari sin x plus cos x dx. Artinya kalau ini kan bentuknya penjumlahan. Kita mengintegralkan masing-masing integral x-nya berapa, integral sin berapa, integral cos berapa begitu. Jadi ini sama dengan setengah integral dari sin min cos x. Integral dari cos sin plus ya, plus sin x. Sudah gini, plus c. Boleh dikalikan masing-masing atau dibagi dua, tidak ada apa bentuknya. Jadi yang penting di sini kita bisa merubah bentuknya. Oke, bisa dipahami ya? Yang nomor 3, nah, di sini ada perkalian. Kalau ini mau tadi misalkan langsung pakai integral parsial, boleh sebenarnya. Tapi kita lihat di sini, kalau kita bisa menyederhanakan ini dan bisa merubah dx-nya, bisa mengeliminasi ini, kita eliminasi. Kalau tidak mau ribet, sebenarnya bisa langsung pakai tadi yang apa namanya integral parsial itu. Tapi saya coba di sini misalkan, misal nomor 3 ya. Ini fungsi ini adalah sebuah fungsi U. U sama dengan setengah E kuadrat plus 3. Kalau ini diturunkan terhadap X, DU diturunkan terhadap X, ini sama dengan turunan. Berapa? X. 2 kali setengah. 1 ya. X-nya jadi pangkat 1. Turunan dari 3, 0. Berarti tersisa X. Nah, di sini kalau saya rubah dalam bentuk dx di sini sama dengan du per dx sama dengan x. Berarti dx-nya sama dengan du per x. Memang gantian di area berenang, x berenang. Tapi di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami Pak Ran? Apa nih yang itu? Jadi pertama kita mengubah bentuk ini menjadi U. Ya.
U-nya di sini adalah setengah X kuadrat plus 3. Nah, U-nya di sini kita turunkan U aksen sebenarnya. U aksen itu kalau tadi kan Y aksen. Y aksen itu kan dy per dx ya. Fungsi Y diturunkan terhadap X. Jadi di sini U-nya diturunkan terhadap X. U diturunkan terhadap X. Di sini ada fungsi X. Maka setengah X kuadrat plus 3 turunannya ya harusnya kan U aksennya adalah setengah kali 2 X pangkat 1 plus 0. Setengah kali 2 berapa? 1. 1 X ya tersisa X. Sini. Nah, kemudian karena di sini ada dx, saya mau mengganti itu gitu. Jadi dx-nya dari sini du per dx sama dengan x. Nah, saya mau dalam bentuk dx, dx di sini kan tinggal mengganti ini, menukar area dx pada dana x-nya lihat ke sini. Sehingga dx-nya sama dengan du per x. Oke ya? Nah, kemudian dari ini kita sudah menghasil atau memisalkan dengan U, kemudian dx-nya adalah du per x, kita ganti bentuk integralnya. Jadi ini tetap 2x, ini jadi sin U, sin U ya, dx-nya itu adalah du per x. Oke ya, jadi ini merubah bentuk ini, merubah bentuk yang di soal ini. 2x tetap, sinnya tetap, ini kita rubah atau ganti dengan U, dx-nya ini du per x. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini kita bisa mengeliminasi x-nya, membagi x-nya sama ini. Sehingga kan tidak ada x lagi. Ini sama dengan integral 2 sin U du. Nah, artinya kalau intinya adalah menurunkan ini, nah turunannya itu pasti ada di bawah nanti di sini. Dan ini bisa mengeliminasi yang ada di sebelahnya, itu maka pakai ini lebih sederhana. Ketimbang menggunakan apa namanya proses integral parsial itu begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah langsung. Dua sin turunannya apa? Min cos ya. Min cos U. US plus C. Nah, kita tinggal balikkan punya itu apa. Ini kalikan ini minnya min 2 cos oh, gitu. Setengah E kuadrat plus 3 plus C. Begitu. Itu sudah ini hasilnya berarti. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan ya. Yang nomor berikutnya. X sin X. X sin X. Iya. Ya kan X kali sin X. Ya, tapi kan ini ya, seperti yang saya katakan tadi, pada konsepnya tadi kan tidak ada perkalian. Di sini ada perkalian. Kalau ini bentuknya misalkan kita membayangkan seperti tadi, menurunkan X-nya, X diturunkan nggak ada X-nya begitu. Ya. Kalau X diturunkan satu. Satu misalkan digantikan ke sini, ya ada X-nya tidak mengeliminasi ini begitu. Berarti nggak bisa pakai cara yang tadi. Nah, di sini kita menggunakan yang tadi. Jadi integral U dv itu sama dengan UV min integral P du. Ini yang tadi disebut dengan integral parsial. Jadi di sini kita misalkan punya itu sama dengan X. Berarti du sama dengan dx. Itu. Atau kalau dengan konsep yang tadi, kalau U sama dengan X, maka du per dx atau U diturunkan terhadap X kan sama dengan 1. Jadi kan kalau fungsinya adalah X, turunan dari X berapa? 1 kan ya? Nah, du per dx sama dengan 1 atau balik ke sini. Jadi du sama dengan dx. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah dv di sini. dv-nya sama dengan
sin X dx. Berarti V-nya adalah integral dari ini. Min cos X. Ini sudah tinggal dibalikan ke sini bentuk ini. Berarti integral dari ini hasilnya atau integral dari X sin X dx itu sama dengan U-nya berapa? X. V-nya min cos X min. Integral V-nya adalah min cos X. du sama dengan dx. Jadi ini min X cos X. Ini turun dari cos berapa? Positif ya. Ini kali ini jadi positif sebenarnya sebelum diintegralkan. Ini kali ini jadi positif. Turun dari cos sendiri itu adalah sin X plus C. Jadi ini adalah tuh integral dari X sin X dx. Begitu. Kemudian nah ini sama menggunakan yang tadi. Jadi kita misalkan U-nya adalah X ya. Integral itu tadi integral U dv sama dengan UV min integral V du. U-nya sama dengan 2X berarti du per dx-nya sama dengan 2. Berarti dx-nya itu sama dengan atau apa? Du sama dengan 2 dx gitu ya. Ini rezeki saya ambil. Du sama dengan du per 2. Salah rezeki saya ambil kemarin. Kemudian ini yang masih dalam bentuk pangkat 5x plus 1 pangkat 6 dx. Ini sama dengan dv ya. dv. Nah kita misalkan ini dulu. Mari laku lah deh. Misalkan apa ini? Misalkan apa tipe ini? W misalkan. W sama dengan 5x plus 1. dw per dx itu sama dengan 5. Berarti dx-nya sama dengan dw per 5 ya. Nah, dari sini kita punya bahwa V-nya itu sama dengan integral ini ya. W pangkat 6, dx-nya kita ganti dengan dw per 5. Berarti ini 5-nya kalau kita keluarkan ke sini. Terus ini integral ini 1/7 W pangkat 7. Tadi ini 1/35. W-nya itu apa tadi? 5x plus 1 pangkat 6. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti ini sama dengan U-nya apa? 2x. Kemudian V-nya ini ya. 1/35 atau ini 5x plus 1 pangkat 6. Jadi ini misalkan ini lagi maksud saya nanti. Min V-nya 1/35 integral ya. 5x plus 1 pangkat 6. Kemudian du-nya du apa? Kalau du berarti ini dx. Du-nya sama dengan 2 dx.
gitu ya. 2 dx. Ah, ini sudah selesai. Maksudnya penyederhananya ini harusnya sudah bisa gitulah. Yang harus kita katakan yang ini. Kita akan mengerjakan yang ini. Jadi ini misalkan kita balikkan lagi yang tadi, W-nya adalah ini, kemudian dx-nya adalah dw per 5. Jadi kita sampai min-nya nanti kita hasilnya dalam bentuk min ya. Integral 1/35 5x plus satunya adalah W pangkat 6. Ini 2 kalikan dx-nya adalah dw per 5. Ini sama dengan D2/35 kali 5. Ada pangkat 7 ya? Pangkat 7 kan ini ya? Pangkat 7 ya? Pangkat 7. Ini pangkat 7 ya? Hah? Ini pangkat 7 Kak? Oh, V ya V-nya. Pangkat 7. Ini pangkat 7. Ini berarti 7 tambah 1. 8. Ini W pangkat 8 gitu ya. DW. 2-nya sudah ke depan, 5-nya sudah ke depan sini. Ini udah peringkat. Ini sama ini 4. 4 kali 5 kali telur 5. 700. V-nya kita balikkan 5x plus 1 pangkat 8. Iya ini berarti. Tinggal digabung berarti. Jadi ini adalah penyelesaian dari yang ini ya. Jadi ini penyelesaiannya. Jadi semuanya itu kalau kita gabung 2x plus 35, 5x plus 1 pangkat 7. Ini positif. Berarti di sini kita kurangi ya. Min 1/700. 1/700. 5x plus 1 pangkat 8. Ditambah C. Bisa dipahami ya? Ngerti ya? Jadi apa namanya penggunaan pemisalan ini kita gunakan di sini lagi. Nah, timbang ini misalkan dengan grup yang lain, tapi itu kan terusnya tetap sama itu. Berapa besar? 2 kali telur. Ada Mister. Aku ada mungkin ada tamu. Sudah ini ya? Kita lanjutkan ya. Nomor, oh, jangan lekas berarti ada kena ngomong. Udah nomor ya? Integral ini nomor 6. Iya misal tuh yang mana? Misal punya sama dengan 5x min 7. Du per dx itu sama dengan 5. dx-nya sama dengan du per 5. Berarti bentuk ini kita ganti menjadi 4 per u terus du per 5 sama dengan 4/5 ke depan integral 1 per u du. 4/5 1 per u itu integralnya apa? Ln u plus c. Ini 4/5 ln punya apa? 5x min 7 plus c.
Kemudian yang nomor 7, sin kuadrat X. Nah, ini sin kuadrat begini. Sin kuadrat X dirubah menjadi apa? Kalau yang tadi kan sin kuadrat X tambah cos kuadrat kurang 1. 50 detik cos kuadrat. Detak detik kuadrat diubah menjadi apa? Kira-kira dari sin kuadrat. Jadi apa? Kok boleh macam 9,15. Pertama ini ya tadi ya. Tulis ini X kuadrat cos kuadrat X sama dengan 1. Ada sifat kalau sin 2x itu 2 sin X cos X. Kalau cos 2x itu jadi apa? Kalau sin 2x itu kalau tidak salah itu 2 sin X cos X. Kalau cos 2x cos kuadrat X, oke, min sin kuadrat X. Kalau sin 2x benar ini ya? Nah, ini mungkin yang kita bisa rubah. Jadi, kita butuh apa? Karena di soalnya adalah sin, berarti sin kuadrat X itu sama dengan berarti sinnya ke sini, berarti cos kuadrat X min cos 2x gitu ya. Ya, kalau karena di soalnya ada sin kuadrat X. Berarti sin dari sini sin kuadrat X sama dengan cos cos kuadrat X tetap. Ini yang pindah ke sini jadi min. Ya, benar ya? Sin pindah ke sini, cosnya tetap, cos 2x pindah ke sini. Nah, ini kita bisa rubah menggunakan ini. Cos kuadrat itu sama dengan apa? Oh, semoga dikenal ya. Sorry. Jadi sebelum ke sini nanti, cos kuadrat itu sama dengan apa di sini? Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X ya. Dari yang ini. Ya. Nah, sebelum keburu dulu ya. Dari sini boleh ke sini. Ini saya gantikan cos kuadratiknya yang ini. Jadi cos 2x sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ya, ininya saya ganti. Ini min sin kuadrat X. Ya, jadi cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Aduh, mulat lah. Berarti 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2x. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2x per 2. Jadi soalnya ini adalah integral dari 1/2 min cos 2x per 2 dx. Soalnya kan sin kuadrat X ya. Berarti ini setengah X min. Ini setengah, ini setengah. Cos 2x, cos itu jadi apa? Jadi sin ya. Ya, jadi sin ya. Sin 2x. 2x-nya 2. Jadi apa setengah? Setengah ya? Ya gimana?
Ah, setengah apa dua? Alah, Rek. Tengok-tengok segala. Ah, tengok di konsepnya itu. 1/A. 1/A ya. Setengah berarti ya. Oh, nah, ini setengah C. Jadi sama dengan setengah X, setengah X. Ini sama ini min 1/4 sin 2X plus C. Yang terakhir nomor 8. Ada yang ini? Gimana nih integral dari ini? Integral dari ini tadi ya. 1/3 langsung. Integral dari E pangkat AX itu sama dengan 1/A E pangkat AX. Ya. Jadi kalau integral dari E pangkat min 3T plus 1 dt, kata ini sama dengan min 1/3 E pangkat min 3T plus itu plus C. Kayak gitu. Iya begitu. Benar. Ada pertanyaan? Ya ada. Kalau ada ya sudah berarti.